Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2979. Awalnya, Clifton khawatir dengan binatang cahaya matahari ketika mereka mulai menjadi terlalu kuat. Mereka melewati beberapa yang pastinya sama kuatnya dengan para ahli alam suci. Dia bahkan melihat satu yang kemungkinan besar kekuatannya di atas alam suci. Namun, seperti para kultivator sebelumnya, binatang cahaya matahari tampaknya tidak dapat melihat kelompoknya. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Binatang cahaya matahari menggunakan yang untuk mengidentifikasi target mereka. Jika tidak sesuai dengan sifat yang dan energi cahaya matahari di lingkungan, itu pasti bukan sesuatu dari sini. Namun, siapa Ryan? Mengendalikan energi yang di sekitar kelompok kecilnya terlalu mudah. Namun, yang lain tidak akan mampu melakukannya. Bahkan para urpin matahari pun tidak. Akhirnya, Clifton harus menerima kenyataan bahwa tempat ini sama sekali tidak berbahaya bagi si kembar maupun dirinya. Jika binatang buas tidak dapat melihat mereka, apa yang bisa salah? Binatang cahaya matahari yang lebih kuat memasuki kesempurnaan Clifton, dan Ryan menghindari mereka untuk berjaga-jaga. Saat itulah mereka melihat area tempat pertempuran sengit terjadi belum lama ini. Energi cahaya matahari kacau dan tempat itu dipenuhi binatang cahaya matahari. Indra spiritual Ryan, yang tidak dibatasi, mampu melihat lebih jauh ke dalam. Ada beberapa mayat di sana. Tunggu, bukankah itu? Ryan melihat satu tubuh yang hampir tidak dikenalinya. Hanya sebagian wajahnya yang tersisa, dan masih sulit dikenali karena luka bakar. Ya, tidak diragukan lagi. Dia adalah salah satu ahli alam transisi yang kita lihat di pintu masuk sebelumnya. Namun, aku tidak tahu namanya. Ada banyak ahli alam transisi saat itu, jadi Ryan tidak mengenal mereka semua. Clifton kembali gugup. Alam transisi. Kalau begitu, ayo kita keluar dari sini. Rowan menyilangkan tangannya saat melihat situasi itu. Tiba-tiba, dia merasakan riak yang berasal dari tubuhnya. Dia belum mati, tetapi dia juga tidak jauh dari itu. Ryan terkejut. Energi kematian. Rowan mengangguk. Semua tubuh lainnya memilikinya, kecuali orang dari alam transisi. Rasanya seperti dia menyerahkan sebagian tubuhnya dan sekarang menggunakannya untuk menyembunyikan jiwanya dalam-dalam. Itulah sebabnya binatang cahaya matahari tidak dapat mendeteksi bahwa dia masih hidup. Namun, dia membayar harga yang mahal untuk itu. Bahkan jika dia kembali dari sana, dia pasti akan jatuh dari alam transisi, mungkin juga jatuh dari alam transformasi elemental. Clifton sudah mulai berusaha keluar dari sana, tetapi dia tidak bisa banyak bergerak karena dia membutuhkan perlindungan Ryan terhadap energi sinar matahari. Apa yang kau tunggu? Ayo kita keluar dari sini. Jika binatang sinar matahari ini bisa membunuh alam transisi dan bawahannya, apalagi kita bertiga. Rowan mengangguk. Dia benar. Tidak ada gunanya berdiam di sini. Dia juga berbalik untuk pergi. Lagi pula, dia bukan orang suci. Namun, Ryan merenung sejenak. Ia yakin ia bisa mencapai tubuh itu tanpa terdeteksi. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak darinya, bukan begitu? Selain itu, lihatlah tubuh-tubuh lainnya. Mereka semua adalah ahli alam transformasi elemental. Mudah untuk mengetahuinya karena energi yang tersisa di dantian dan inti mereka. Rowan berhenti, langsung mengerti apa yang dimaksud Ryan. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan itu? Silakan saja. Kau akan lebih senang tidak terdeteksi di dekat binatang sinar matahari jika kami tidak bersamamu. Aku akan melindungi Clifton dari energi sinar matahari lingkungan. Ryan tidak perlu mendengar dua kali. Ia langsung terbang ke depan dan memilih jalan melalui binatang cahaya matahari. Kebanyakan dari mereka setidaknya sekuat para ahli alam transformasi elemental, jadi jika mereka ditemukan, itu berarti Ryan akan mati. Meskipun demikian, Ryan tidak khawatir sedikit pun. Ia mendekati tubuh pertama, atau apa yang tersisa darinya. Pria itu pada dasarnya sudah menjadi arang sekarang, dan energi sinar matahari tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan tubuhnya. Namun, Ryan mengabaikannya. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dan menatap tangan pria itu. Di sana, cincin spasial telah menunggunya. Puluhan mayat ahli alam transformasi elemental, dan mereka semua memiliki cincin spasial. Berapa banyak batu spiritual tingkat tinggi yang mereka miliki? Orang sudah bisa membayangkannya.
Ryan pasti tidak bisa meninggalkan orang yang seberuntung itu. Bahkan jika mereka tidak menemukan apapun di alam cahaya matahari ini, cincin spasial ini saja sudah cukup untuk menebus perjalanan. Ryan mengumpulkan cincin spasial dan melihat ke dalamnya, ribuan batu spiritual tingkat 4, sekitar 1000 batu spiritual tingkat 5. Di atas segalanya, pria itu memiliki 25 batu spiritual tingkat 6 yang dipisahkan dengan hati-hati di dalam kotak-kotak kecil. Sekarang, semuanya adalah rampasan untuk dikumpulkan Ryan. Ryan tidak lengah. Ketika seekor binatang cahaya matahari mulai mendekat, ia dengan cepat menganalisis sekelilingnya dan memilih jalan lain di antara binatang-binatang itu. Ketika mencapai tubuh berikutnya, ia mencoba mengambil cincin spasial. Sayangnya, tubuh ini rusak, dan isi di dalamnya tidak dapat diakses lagi. Energi cahaya matahari bahkan memengaruhi cincin spasial, tampaknya. Ryan tidak patah semangat dan beralih ke yang berikutnya. Cincin spasial yang rusak lagi. Lalu yang berikutnya, yang ini masih bisa digunakan, dan dia segera memindahkan semuanya ke miliknya sendiri. Lalu yang berikutnya, juga utuh, meskipun orang ini tidak sekaya itu. Lalu berikutnya, berikutnya. Akhirnya, Ryan mencapai tubuh ahli alam transisi. Cincin spasialnya tampaknya memiliki kualitas yang lebih tinggi, sehingga mampu menahan energi sinar matahari tanpa masalah. Datanglah ke Papa. Ryan memeriksa isi di dalamnya, dan senyumnya semakin lebar. Ada lebih dari 1000 batu spiritual tingkat 6 di dalamnya. Tidak hanya itu, ada juga 35 batu spiritual tingkat 7 yang dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat murni dan kaya. Seperti yang diharapkan dari salah satu pelopor. Ahli alam transisi puncak tidak dapat berkultivasi lagi, jadi mereka pada dasarnya menyimpan semuanya. Tidak masalah jika aku memanfaatkan batu-batu ini dengan baik, teman. Ryan kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Namun, dia ingat Rowan menyebutkan orang ini masih hidup dan menyembunyikan jiwanya. Ryan merenung sebentar dan akhirnya mendesah. Baiklah, anggap saja cincin spasial itu sebagai pembayaran karena telah membawamu keluar dari sini. Bab 2980. Rowan menyipitkan matanya, bisa melihat apa yang Ryan bagikan melalui koneksi mereka. Buang-buang waktu. Namun, Ryan tidak peduli. Ia hanya membawa tubuh pria itu keluar dari area itu dengan hati-hati, mencoba menghindari Sunlight Beast. Ia membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk kembali dengan beban tambahan. Meskipun demikian, lebih baik aman daripada menyesal. Akhirnya, ia sampai di Rowan dan Clifton. Tentu saja, Clifton terkejut melihat Ryan membawa tubuh itu. Ini. Ryan tidak menjelaskan. Kita keluar dulu dari sini. Kita masih terlalu dekat dengan binatang buas ini. Lagi pula, fakta bahwa kita menemukan tempat ini berarti orang lain mungkin juga menemukannya. Clifton tidak mengatakan apapun dan segera mengikuti si kembar. Setelah 1 jam, mereka menemukan sudut tersembunyi tempat mereka mendarat lagi. Rowan sama sekali mengabaikan mayat di bahu Ryan dan menanyakan hal yang sudah jelas. Bagaimana keuntungannya? Ryan melemparkan cincin spasialnya ke Rowan untuk melihatnya. Rowan melihat sekilas dan mengangguk, puas. Ini seharusnya lebih atau kurang cukup untuk mencapai tahap akhir atau puncak alam jiwa baru lahir. Clifton penasaran dan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa. Saat melihat ke dalam, dia hampir pingsan. Ada lebih dari 10.000 batu spiritual tingkat 5, hampir 300 tingkat 6, dan yang terpenting, 35 tingkat 7. Jangan bicara tentang tingkat 4 dan di bawahnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Namun, ia terkejut oleh sesuatu yang lain. Tunggu, apakah mereka mengatakan semua ini hanya cukup untuk mencapai alam jiwa baru lahir tahap akhir atau puncak? Apakah mereka gila? Jika mereka menggunakannya dengan benar, seharusnya tidak ada masalah untuk menjadikannya alam lain, paling tidak. Tidak diragukan lagi itu cukup untuk mencapai alam suci, bahkan jika bakatmu benar-benar buruk. Clifton tidak tahu bahwa si kembar tidak berniat menggunakan batu-batu itu dengan benar. Mereka hanya peduli dengan kecepatan, jadi pasti akan ada banyak energi yang hilang dalam prosesnya. Yang terpenting, kumpulan energi si kembar jauh lebih besar daripada siapapun di level yang sama, jadi mereka sudah membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk melakukan terobosan. Sebenarnya, kita seharusnya bisa sampai ke alam transformasi jiwa, Ryan berbicara sambil memeriksa tubuh orang di alam transisi itu. Begitu kita keluar,
Aku akan membangun formasi pengumpulan energi sehingga kita bisa menggunakan semua batu spiritual tingkat 4 itu. Tahap awal seharusnya sudah cukup. Rowan mengangguk. Formasi adalah bidangmu. Jika menurutmu kita bisa melakukannya, maka itu lebih baik. Oh, ini dia. Mengetahui bahwa jiwa itu ada di sana, Ryan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Rowan menyadari bahwa orang itu masih hidup karena kurangnya energi kematian, tetapi jiwa lebih merupakan spesialisasi Ryan karena afinitas elemen cahayanya. Kecuali jika itu adalah jiwa yang sudah mati, yang lebih baik bagi Rowan, tetapi saat itu tidak demikian. Gaya hidup, pemulihan instan. Seketika, semua luka di tubuh pria itu mulai pulih. Ryan juga melemparkan salah satu pil nutrisi milik Rowan agar tubuh bisa mendapatkan sumber energi untuk penyembuhan. Ryan bekerja dengan santai, meluangkan waktu beberapa menit untuk memulihkan tubuhnya agar siap digunakan. Namun, Ryan berhenti di situ. Ia tidak ingin membiarkan pria itu pulih terlalu lama. Pada akhirnya, Ryan menggunakan elemen cahayanya untuk menarik jiwa kembali ke permukaan dan menempelkannya kembali ke tubuh. Aduh. Ekspresi pria itu berubah sejenak, merasakan sakitnya kerusakan pada jiwa dan kultivasinya. Dia kemudian membuka matanya dengan susah payah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat itulah kilas balik pertempurannya melawan ratusan binatang sinar matahari kembali padanya. Dia mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi lebih banyak binatang buas terus muncul sampai dia dan kelompok ini benar-benar terkepung. Dia melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak bisa melawan. Pada akhirnya, dia terpaksa menyembunyikan jiwanya dan berpura-pura mati, mengetahui bahwa dia kemungkinan besar akan selamat juga. Anehnya, dia melakukannya, dan entah bagaimana seseorang memang menyelamatkannya. Dia segera bangkit, khawatir dengan situasinya. Jelas, dia melihat kelompok si kembar. Siapa kalian? Wah, saudaraku, Ryan tersenyum pada pria itu. Aku baru saja menyelamatkanmu dari lautan binatang sinar matahari, jadi bukankah seharusnya kau bersikap sedikit lebih bersyukur? Lagi pula, jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, mengapa aku harus menunggumu pulih dan bahkan menyembuhkan tubuhmu? Pria itu segera memeriksa tubuhnya. Kondisinya masih buruk, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisinya setelah kalah dalam pertempuran. Namun, ekspresinya langsung berubah gelap. Kultivasinya menurun, seperti yang dikatakan Rowan. Dia jatuh hingga ke tahap awal alam transformasi elemental. Dia akan mengalami kemunduran lebih jauh, tetapi perawatan Ryan mencegah hal itu terjadi. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kultivasimu, lanjut Ryan. Pada saat aku menyembuhkan tubuhmu, kultivasimu sudah seperti itu. Nah, mengingat kaulah yang memaksakan jiwamu ke dalam kondisi itu, aku yakin kau sudah menduga hasil ini. Pria itu masih waspada, tetapi dia tetap mengangguk. Ya, aku tahu. Dia kemudian bangkit dengan susah payah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku berutang budi padamu. Kau bahkan mencegah kultivasiku jatuh lebih jauh. Ryan menggelengkan kepalanya. Kau tidak berutang apapun pada kami. Kami sudah menerima pembayaran. Baru pada saat itulah lelaki itu menyadari cincin spasialnya telah hilang. Kamu. Ryan tampaknya tidak peduli dengan reaksinya. Apakah cincin spasialmu lebih berharga daripada nyawamu? Jelas, tidak ada yang lebih penting bagi seorang kultivator selain nyawa dan kultivasi mereka. Namun, dia bisa melihat bahwa Ryan hanyalah seorang inti tahap akhir dan alam penggabungan jiwa. Sun Urpin di punggung mereka adalah yang terkuat, sebagai roh tahap 6. Dia seharusnya bisa mengambil semuanya kembali dengan kekuatannya. Ryan tersenyum pada pria itu, tidak sedikit pun khawatir. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Jika aku jadi kamu, aku akan kembali ke pintu masuk dan meninggalkan tempat ini. Kamu kehilangan kultivasimu, tetapi kamu masih memiliki pengalaman. Jika kamu cepat, kamu mungkin dapat pulih ke alam transisi dalam beberapa tahun sebelum dantianmu stabil. Mengerikan. Ryan lalu melemparkan senjata ke samping pria itu beserta beberapa botol. Baiklah, aku juga membawa senjatamu. Dan pil-pil ini ada di dalam cincin spasialmu. Aku tidak membutuhkannya. Pria itu mengambil senjatanya dan serius mempertimbangkan untuk menyerang. Namun, nalurinya terus berteriak padanya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak boleh mencobanya. Tunggu, dia akhirnya menyerah untuk menyerang.
Ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun demikian, dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya Govel. Bagaimana jika kita bepergian bersama? Rowan langsung menolak. Tidak ada yang bisa kau tambahkan ke kelompok kami dengan kekuatanmu. Govel terkejut, tetapi itu mengonfirmasi kecurigaannya. Kelompok ini menyembunyikan kekuatan mereka. Itu masuk akal. Lagi pula, tidak mungkin dua anak di alam inti dan alam penggabungan jiwa bisa sampai ke tempat ini tanpa cedera. Sun Urpin di belakang juga tidak jauh lebih baik. Bukan itu. Coba lihat ke dalam cincin spasialku. Kau seharusnya bisa melihat bingkai bunga kecil di dalamnya. Aku bisa menggunakannya untuk memandu kita ke istana tersembunyi. Ryan dan Rowan terkejut. Mereka segera memeriksanya, dan benar saja, bingkai bunga itu ada di sana. Mereka tidak tahu apa isinya, jadi mereka mengabaikannya pada awalnya. Baiklah, kamu menarik minat kami. Bab 2981. Ryan mengeluarkan bingkai bunga dan memberikannya kepada Govel. Baiklah, tunjukkan itu kepada kami. Dan, apa istana tersembunyi yang kau bicarakan ini? Govel terkejut. Tunggu, kamu tidak tahu tentang istana tersembunyi. Ryan dan Rowan menatap Cliffon, yang menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Melihat kebingungan mereka, Govel bertanya-tanya apakah tindakannya yang benar saat memberi tahu mereka. Namun, kultivasinya kini telah hilang, dan ia yakin bahwa ia bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Istana tersembunyi konon merupakan tempat peristirahatan Urpin Matahari dari alam surgawi. Tentu saja, ini hanya rumor karena tidak ada yang tahu apakah istana itu benar-benar ada. Govel kemudian membuat beberapa segel di udara dengan energi spiritualnya dan mengendalikannya untuk memasuki bunga. Sama seperti yang terjadi pada Zana, bingkai bunga mulai melayang dan berputar. Akhirnya, ia menunjuk ke arah tertentu dan seberkas cahaya tipis muncul, hanya saja arah yang ditunjuknya langsung ke Cliffon. Si kembar dan Govel tidak menduga hal itu, apalagi Cliffon. Maaf, sepertinya aku menghalangi. Cliffon segera terbang dan pergi ke sisi lain, hanya agar bingkai bunga itu mengubah arah dan mengikuti Cliffon. Sun Urpin mencoba bergerak beberapa kali lagi, tetapi bunga halus itu terus menunjuk lurus ke arahnya. Mengapa benda ini mengikutiku? Apakah benda ini punya semacam metode pendeteksi Sun Urpin? Govel segera menggelengkan kepalanya, sama bingungnya. Aku pernah bersama dengan Sun Urpin selainnya sebelumnya ketika aku menggunakan bunga ini. Tidak satu kali pun bunga itu menunjuk ke Sun Urpins. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, hanya ada dua alasan. Bunga itu rusak, atau Cliffon punya sesuatu yang menarik perhatian bunga. Cliffon kemudian berhenti sejenak dan fokus ke dalam inti tubuhnya. Wing emblem samar di sana dengan cepat menghilang. Dia menggunakannya untuk mengarahkan dirinya sendiri, dan itulah satu-satunya hal yang mungkin menarik bunga itu. Benar saja, begitu sayapnya menghilang, bunga itu kehilangan koneksinya dengan energi yang coba dideteksinya. Ia langsung mengubah arahnya, menunjuk ke kejauhan. Godel melirik Cliffon. Apa yang kau lakukan untuk menghentikannya? Cliffon menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku menekan energi inti milikku. Karena ia menunjuk ke arahku, ia pasti mendeteksi energiku. Sepertinya aku benar. Ryan dan Rowan saling melirik. Sepertinya ini bukan cerita lengkapnya. Meskipun demikian, mereka punya rahasia masing-masing, jadi mereka tidak memaksa. Tentu saja, mereka menyadari satu hal. Arah yang ditunjukkan Cliffon sebelumnya sama persis dengan arah yang ditunjukkan bunga itu. Govel juga menganggapnya aneh. Meskipun demikian, karena bunga itu sekarang menunjuk ke arah yang benar, ia memutuskan untuk membiarkannya saja untuk saat ini. Ngomong-ngomong, ini adalah arah istana tersembunyi, atau begitulah yang kupikirkan. Baiklah, ayo berangkat. Rowan tidak membuang waktu dan terbang menjauh. Ryan tersenyum dan menarik Cliffon mendekat. Govel, tetaplah dekat denganku. Govel mengangguk dan segera mengikutinya. Tiba-tiba, ia merasa seperti lingkungannya berubah entah bagaimana. Perasaan itu sama seperti ketika Cliffon diselimuti oleh skill Light and Divine Sense Bending milik Ryan untuk pertama kalinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari hal yang sama seperti Cliffon. Ia memperingatkan si kembar tentang binatang cahaya matahari yang tidak terlalu jauh, tetapi Ryan dan Rowan terus terbang di depan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Govel berpikir untuk berhenti sejenak,
takut diserbu oleh binatang cahaya matahari lagi begitu ia terlalu dekat. Namun, melihat kepercayaan diri kelompok si kembar, ia menggertakkan giginya dan tetap dekat. Akhirnya, dia mengerti mengapa Ryan dan yang lainnya tidak berhenti. Apapun yang mereka lakukan yang membuat lingkungan di sekitarnya terasa aneh, membuat mereka benar-benar tersembunyi dari Sunlight Beast. Bagaimana caramu melakukan ini? Ryan mengangkat bahu. Tidak ada yang perlu disebutkan. Kebetulan saja aku punya keterampilan yang cocok untuk lingkungan ini, itu saja. Jawaban Ryan tidak memberi ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Jelas Ryan tidak ingin menjelaskan, jadi Govel tidak memaksa. Dia hanya mengangguk, senang karena seberuntung ini. Begitukah? Kalau begitu silakan lanjutkan. Govel dan Zana bukan satu-satunya yang memiliki bingkai bunga. Meskipun para ahli alam transisi berpisah di suatu titik, tujuan mereka tetap sama. Lalu, ada orang-orang seperti Dili, yang tidak memiliki metode untuk menemukan jalan mereka di alam ini tetapi mengikuti orang lain. Setelah terbang selama beberapa jam dan menghindari banyak Sunlight Beast, Ryan akhirnya melihat orang lain. Seorang ahli alam transisi sedang melawan dua Sunlight Beast. Namun, kedua Sunlight Beast itu tampaknya tidak dirugikan. Tidak diragukan lagi mereka sama kuatnya dengan orang itu. Itu Saenyo, komentar Govel melalui spiritual sense. Kau kenal dia? Si kembar dan Clifton menoleh ke belakang. Govel mengangguk dan menjelaskan. Dia adalah anggota Dewan Organisasi Trandis, yang menangani distribusi batu Werdelem di wilayah planet kita. Dia adalah pakar alam transisi tingkat menengah. Oh, Ryan menyaksikan pertarungan itu. Jika dia punya akses ke batu Werdelem, kenapa dia datang ke sini? Tidak bisakah dia menggunakan organisasinya untuk mendapatkan batu Werdelem surgawi untuk dirinya sendiri? Govel sekali lagi menatap Ryan dan kelompoknya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya menjadi akal sehat di antara para ahli alam transisi, tetapi mereka tampaknya tidak tahu apa-apa. Tentu saja, dia tetap menjelaskan karena itu juga bukan rahasia. Jika itu cukup untuk mendapatkan batu Werdelem surgawi, dia tidak akan ada di sini, tahu. Tidak seorang pun dari kita akan ada di sini. Batu Werdelem surgawi terlalu jauh dari jangkauan kita. Rowan bertanya, mengapa batu surgawi Werdelem begitu sulit diperoleh? Bab 2982. Kami juga ingin tahu itu, Govel tidak menyembunyikan kebenarannya. Selain momen langka seperti ini, di mana batu Werdelem surgawi muncul di planet kita karena suatu alasan, hanya ada satu cara untuk memperoleh batu Werdelem surgawi. Anda harus memenangkannya dalam tantangan Werdelem Millennium. Namun, tantangan berikutnya masih 700 tahun lagi. Govel melanjutkan, bisakah kau bayangkan, satu kesempatan untuk memperoleh batu itu setiap 1000 tahun. Apakah kau tahu berapa banyak ahli alam transisi yang muncul di planet kita setiap 1000 tahun? Aku dapat meyakinkanmu, jumlahnya jauh lebih dari 1000. Ryan bisa melihat kesulitannya. Para ahli alam transisi memiliki rentang hidup 5000 tahun, jadi selalu ada sekitar 5000 ahli alam transisi yang berusaha mendapatkannya setiap kali tantangan itu terjadi. Apakah saya benar? Ya, Govel menegaskan. Kadang jumlahnya lebih banyak, kadang jumlahnya kurang sedikit, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Itu tidak menjawab pertanyaanku, Rowan bersikeras, mengapa begitu sulit untuk mendapatkan lebih banyak batu Werdelem surgawi? Mengapa Kekaisaran Werdelem hanya menyediakan satu setiap 1000 tahun? Dan aku sudah menjawabnya, Govel mencibir, kita tidak tahu. Paling tidak, alasannya tidak tersedia di jaringan Kekaisaran Werdme. Namun, ahli alam transisi hanya memiliki sedikit akses ke sana. Kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam level jaringan yang lebih tinggi. Hanya mereka yang naik ke alam surgawi yang dapat melakukannya. Mungkin mereka tahu alasannya, tetapi sejauh ini tidak ada yang memberi tahu kita. Govel tidak berhenti di situ. Tentu saja, ada beberapa teori. Misalnya, mungkin mereka mencoba mencegah alam surgawi menjadi terlalu padat penduduk. Atau mungkin batu Werdelem surgawi memang sulit dibuat. Lagi pula, bahkan batu Werdelem tak dikenal hanya ada untuk dunia fana. Tak seorang pun pernah mendengar tentang batu Werdelem surgawi tak dikenal, yang menunjukkan bahwa itu mungkin memang terlalu sulit dibuat. Teori-teori itu dan banyak teori lainnya memang ada, tetapi siapa yang bisa membuktikannya? Aku tentu saja tidak bisa. Ryan mengangkat bahu. Rasanya kita sedang dalam kendali yang ketat, bukan begitu?
Kurasa tidak ada satupun ahli alam transisi di planet kita yang tidak merasakannya, jawab Govel sambil mendesah. Pokoknya, ketika batu Werdelem surgawi yang berbeda muncul, batu itu menarik banyak ahli. Itulah sebabnya kita semua ada di sini. Ini kesempatan lain untuk naik pangkat. Clifton tak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu bagus dan sebagainya, tapi bagaimana dengan orang yang berkelahi di sana? Apakah kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Kenapa kita harus melakukannya? Rowan mendengus. Orang itu bisa saja kabur kalau dia mau. Sepertinya dia ingin mengalahkan monster-monster ini karena suatu alasan. Bagaimanapun, itu bukan urusan kita, jadi ayo kita pergi. Kelompok si kembar itu berlalu jauh dari Saenyo, tanpa menarik perhatian mereka. Namun, tepat saat mereka hendak pergi untuk selamanya, dua sosok lain muncul, terbang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Ryan menyipitkan matanya dan mengubah arahnya. Kedua sosok itu lalu melewati kelompok mereka dengan cepat. Mereka juga dari organisasi Trandis, jelas Govel. Apa yang mereka coba lakukan? Kali ini, Ryan dan Rowan tidak terus terbang menjauh. Sebaliknya, mereka menyaksikan dari jauh saat tiga ahli alam transisi bergabung untuk melawan dua binatang cahaya matahari. Mereka tampaknya terburu-buru, Clifton bahkan tidak bisa melihat dengan jelas pergerakan mereka, namun dia menyadari kegelisahan mereka. Rowan melirik ke arah datangnya kedua pakar itu dan langsung mengerti. Orang-orang di kejauhan itu pastilah penyebabnya. Ryan, Clifton, dan Govel melihat ke arah yang sama. Jauh di sana, segerombolan raksasa binatang sinar matahari terbang ke arah mereka secepat yang mereka bisa. Oh, Govel juga mengerti. Keduanya bertindak sebagai umpan untuk menarik binatang cahaya matahari agar menjauh dari mereka berdua yang sedang bertarung dengan teman mereka. Bagaimanapun, akan bunuh diri jika melawan sebanyak itu sendirian. Ini adalah metode yang tidak dapat kugunakan karena aku adalah satu-satunya ahli alam transisi di kelompokku. Ketiga ahli alam transisi dari organisasi Trandis mengerahkan seluruh tenaga mereka. Jumlah mereka yang lebih banyak memberi mereka keuntungan mutlak, terutama karena kedua binatang cahaya matahari itu tidak memiliki kecerdasan. Akhirnya, mereka menghabisi salah satu dari mereka dan fokus pada yang lain. Binatang cahaya matahari kedua terbunuh lebih cepat, tepat pada waktunya untuk menghindari gerombolan binatang cahaya matahari datang ke tempat ini. Ryan membawa kelompok mereka menjauh dari gerombolan itu, menggunakan Light dan Divine Bending skill miliknya untuk terus maju tanpa terdeteksi. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, mereka melihat Saenyo dan dua ahli alam transisi lainnya mengeluarkan sebuah benda dari dua Sunlight Beast yang baru saja mereka bunuh. Bukankah itu inti binatang sinar matahari? Clifton segera menjawab. Dia bisa merasakan energi sinar matahari yang kaya di dalamnya, jauh di atas konsentrasi energi sinar matahari di dalam tanaman yang telah mereka temukan sejauh ini. Jadi inti binatang sinar matahari tingkat tinggi tidak akan hilang setelah dibunuh. Itu bagus untuk diketahui, komentar Rowan. Untuk apa mereka membutuhkan inti itu, Govel? Tanya Ryan penasaran. Govel menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Andai saja aku tahu. Namun, tidak lama lagi kita akan mengetahuinya. Dari apa yang ditunjukkan bingkai bungaku, kurasa kita tidak terlalu jauh dari istana tersembunyi, atau tempat apapun yang ditunjuk bunga itu. Reaksi bunga itu semakin meningkat semakin jauh kelompok si kembar itu bergerak. Bahkan tanpa Govel menyebutkannya, mereka memahaminya. Ayo kita keluar dari sini sebelum gerombolan binatang cahaya matahari memutuskan untuk datang ke arah kita. Metode penyembunyianku tidak akan sempurna jika kita terlalu dekat, Ryan memperingatkan. Mereka bukan satu-satunya. Kelompok Saenyo juga melihat gerombolan itu datang dan langsung kabur. Mereka tidak berniat melawan. Ryan berjalan mengelilingi gerombolan itu dan mengikuti arah bunga itu, yang masih sama dengan arah Clifton. Setelah beberapa jam, bingkai bunga mulai berdenyut di tangan Govel. Tiba-tiba, arah yang ditunjuknya berubah, memberi tahu mereka untuk langsung naik. Alam cahaya matahari ini tampaknya memiliki mataharinya sendiri, dan disitulah bunga ingin berada. Pergi. Bab 2983. Di sini luar biasa tenang, komentar Ryan karena dia belum melihat satupun Sunlight Beast dalam beberapa ratus kilometer terakhir. Kelompok mereka terbang ke langit dan mendekati matahari. Suhu meningkat, energi sinar matahari pun melakukan hal yang sama, dan bahkan Govel merasa kesulitan untuk menahannya. Namun, itu tidak berlangsung lama. Asterisk blub. Tiba-tiba,
Ryan, Rowan, Govel, dan Clifton melewati semacam penghalang, memasuki tempat baru. Seketika, mereka menyadari kehadiran beberapa ahli alam transisi dari belakang pintu masuk. Dari kelihatannya, sekitar 30% dari mereka berada di tempat yang sama. Mereka semua berdiri di depan gerbang raksasa, dan tepat di depan, sebuah istana besar tampak terlihat. Istana itu pasti jauh lebih besar daripada istana kerajaan di Rusbaf, yang memang sudah sangat besar. Bersama dengan para kultivator alam transisi itu, banyak lagi ahli alam transformasi elemental dari kelompok kedua yang memasuki alam cahaya matahari hadir. Mereka semua tetap dekat dengan pemimpin mereka sendiri dari kekuatan yang sama, menciptakan berbagai kelompok yang berbeda. Meskipun demikian, tidak seorang pun dari mereka tampaknya ingin mendekati gerbang itu. Banyak dari mereka hanya duduk atau melayang di depannya, tidak melakukan apapun kecuali melihat-lihat beberapa kelompok lainnya. Melihat itu, mata Govel berbinar. Dia kehilangan beberapa anggota kelompoknya, tetapi masih ada lebih banyak lagi. Di sisi kanan gerbang, orang-orangnya menunggu dengan tenang, termasuk ahli alam transisi lainnya. Itulah salah satu alasan dia ingin maju terus. Dia berharap anggota kelompoknya yang lain akan berhasil sampai ke istana, dan ternyata memang begitu. Baiklah, ini adalah perpisahan kita. Govel tidak berpikir dua kali sebelum terbang keluar dari skill Light and Divine Sense Bending milik Ryan, langsung menuju ke kelompoknya. Ryan tersenyum pahit dan membatalkan skillnya setelah itu. Tidak ada gunanya bersembunyi karena Govel tahu mereka ada di sana. Pertama-tama, ketika mereka melewati penghalang tadi, riak-riak yang mereka sebabkan sudah memberitahu semua orang lokasi mereka, jadi terus bersembunyi mungkin akan mengundang serangan masa percobaan yang tidak perlu. Pakar alam transisi dari kelompok Govel terkejut. Govel, apa yang terjadi padamu? Kultivasimu. Govel menggelengkan kepalanya. Aku ceroboh. Sungguh suatu keajaiban aku bisa sampai di sini dalam keadaan hidup. Donan, bagaimana perjalananmu ke sini? Donan menatap kelompok si kembar lalu kembali menatap Govel. Bingkai bunga menunjukkan jalannya, dan aku menghindari sebanyak mungkin binatang cahaya matahari. Namun, aku terpaksa menggunakan beberapa ahli alam transformasi elemental sebagai umpan agar aku bisa membawa kelompok ini ke sini. Bagaimana dengan kelompokmu? Aku seharusnya melakukan hal yang sama, Govel mendesah. Mereka semua sudah mati. Aku satu-satunya yang selamat. Namun, itu tidak masalah. Selama aku kembali ke sekte, aku dapat menggunakan pengalamanku untuk kembali ke alam transisi dalam beberapa tahun. Donan mengangguk, lega. Kehilangan alam transisi akan buruk, jadi baguslah kau percaya diri. Bagaimana dengan mereka yang datang bersamamu? Anak-anak alam inti dan alam penggabungan jiwa dan Sun Urpin tahap 6. Apakah ada alasan bagimu untuk membawa mereka? Govel menggelengkan kepalanya. Berkat bantuan merekalah aku bisa kembali ke sini. Saat Govel dan Donan berbicara, kelompok si kembar mendekati gerbang tempat para ahli menunggu. Namun, ekspresi terkejut karena kultivasi mereka cukup jelas. Salah satu kelompok di sana adalah kelompok dari Sekte Parton. Mereka mengenal kelompok mereka dengan kultivasi yang lebih rendah, jadi mereka mengenali Ryan, Rowan, dan Clifton dari kelompok Riana. Seorang ahli di alam transformasi elemental kemudian mendekat. Bukankah kau bersama Riana? Di mana dia? Dan bagaimana dengan yang lainnya? Clifton menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia bertindak seolah-olah dia adalah pemimpin kelompok si kembar karena kultivasinya lebih tinggi. Ovoli, kan, Lady Riana menyebutmu. Kami tidak tahu. Di ujung jalan masuk, ada penghalang. Kalian semua melewatinya, kan? Yah, kalian tidak tinggal di sana untuk melihat apa yang terjadi setelahnya. Beberapa ahli alam transformasi elemental tetap tinggal untuk menyergap kelompok ketiga. Ovoli menyipitkan matanya sejenak. Jadi begitulah yang terjadi. Bagaimana kau bisa melarikan diri? Bukannya kau tidak bisa membayangkan, Clifton berkata. Aku baru di tahap 6, sementara kedua temanku hanya ahli alam inti dan alam penggabungan jiwa. Namun, Lady Riana dan sebagian besar kelompok Sekte Parton berada di alam suci. Ovoli bukan orang bodoh. Musuh menargetkan para ahli Saint Realm terlebih dahulu dan mengabaikan kehadiranmu. Memang, kamu beruntung. Apakah kamu tahu apakah Riana atau orang lain selamat? Mungkin, Clifton tidak menampik kemungkinan itu. Meskipun kultivasi musuh lebih tinggi, jumlah anggota kami lebih banyak.
Semua orang berhamburan ketika mereka menyadari tidak ada peluang untuk menang, jadi beberapa orang lagi mungkin berhasil lolos dari penyergapan. Ovoli mengangguk. Dia mengenal Rihanna dan harta karun yang dibawanya. Dia mungkin berhasil keluar juga. Meskipun demikian, itu tidak terlalu penting sekarang. Baiklah, sekarang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Dan kau bersama Govel juga. Mereka membantuku, jadi aku membantu mereka. Saat itulah Govel mendekat. Tom, Jerry, Clifton, aku masih berutang budi padamu. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa mendatang, temui aku di Sekte Heavenfront di Calau. Aku pasti akan menebusnya. Si kembar terkejut dengan campur tangan Govel. Awalnya, mereka mengira dia akan meminta anggota sektenya untuk berurusan dengan mereka karena mereka mendapatkan cincin spasial Govel. Dari kelihatannya, mereka salah. Aku tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan, tetapi memang benar kau berhasil menyelamatkanku di sana. Aku akan menyimpan rahasiamu untuk sementara waktu. Jika ada kesempatan, bantulah aku masuk ke dalam istana, kata Govel dengan indera spiritualnya. Baru pada saat itulah kelompok si kembar mengerti. Govel hanya berpikir mereka masih bisa berguna di masa depan. Bab 2984. Yah, bagaimanapun juga, ada batu werdelem surgawi yang sedang dimainkan, Ryan menyebutkan kepada Clifton dan Rowan melalui indera spiritual. Terlepas dari seberapa besar keinginan Govel untuk mendapatkan cincin spasialnya kembali, dia jelas lebih mementingkan batu itu. Rowan dan Clifton mengangguk. Mereka mungkin akan sampai pada kesimpulan yang sama jika mereka berada di posisi Govel. Selain itu, fakta bahwa Govel mengetahui kemampuan mereka mungkin akan digunakan sebagai kartu truf di kemudian hari. Ovoli menoleh ke belakang ke Sekte Parton. Mereka memiliki beberapa Sun Urpin dan sejumlah besar ahli alam transformasi elemental. Sun Urpin memang membantu mereka tiba di tempat ini tanpa menemukan terlalu banyak bahaya, meskipun mereka juga kehilangan beberapa anggota. Sekarang setelah mereka tiba di istana, para kultivator setingkat Ryan, Rowan, dan Clifton tidak akan lebih dari sekadar beban. Ovoli tampak tidak senang. Intinya adalah kau seharusnya membantu Rihanna dan kelompoknya menjelajahi area lain di alam cahaya matahari. Karena kau kehilangan dia di awal, kau tidak akan berguna lagi. Kami juga sudah memiliki Sun Urpin tingkat tinggi di kelompok kami. Saranku untuk kalian bertiga adalah kembali ke tempat asalmu dan mencoba bergabung dengan kelompok alam suci lainnya. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Kita tidak akan mengganggu Sekte Parton, jadi bisakah kita tetap dekat-dekat saja? Tentu saja, tidak perlu ada yang memperhatikan kita bahkan jika kita dalam bahaya. Kembali tanpa bantuan senior Govel sama saja dengan bunuh diri sekarang. Ovoli merenung sejenak. Namun, anggota Sekte Parton lainnya tidak ingin mereka tetap dekat sejak awal. Kelompok si kembar bahkan tidak seharusnya berada di sini, tetapi malah menjelajahi seluruh alam cahaya matahari. Itulah satu-satunya alasan bagi kelompok ketiga kultivator untuk memasuki alam cahaya matahari. Itu tidak akan berhasil. Kau bisa tinggal jika kau mau, tetapi kami tidak akan menerimamu. Ini bukan masalah pribadi, tetapi kemungkinan besar kau akan menjadi beban bahkan jika kami tidak memperhatikanmu. Tiba-tiba, orang lain muncul dan berkata, kalau begitu, aku akan mengambil ketiganya. Ovoli terkejut saat melihat pria itu. Pria itu tidak lain adalah Dili, Master Sekte Pembelah Dunia. Grandel, yang awalnya tidak memperhatikan kelompok si kembar, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah Dili. Mengapa dia meminta kelompok Tom dan Jerry? Itu tidak masuk akal. Dili menyadari perhatian Grandel padanya dan menoleh ke belakang. Grandel, kau ingin membuangnya, kan? Jadi seharusnya tidak menjadi masalah jika aku mengambilnya. Atau mungkin kau berubah pikiran. Grandel memeriksa Ryan, Rowan, dan Clifton dengan indera spiritualnya lagi, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Kalau kau ingin membawa mereka, itu masalahmu. Ovoli, biarkan saja mereka. Ovoli mengangguk cepat. Ya, Ketua Sekte. Senior Dili, tolong jaga mereka. Dili menerimanya. Aku bermaksud begitu. Tepat setelah itu, dia menatap Ryan, Rowan, dan Clifton. Kalian bertiga, ikutlah denganku dan tetaplah dekat dengan Sekte Pemecah Dunia milikku. Dengan kultivasi mereka, bukanlah ide yang baik untuk tetap sendirian di tengah-tengah semua ahli tingkat tinggi ini, jadi kelompok si kembar hanya bisa setuju.
Ya, terima kasih, senior. Si kembar melewati kelompok Govel, dan Govel tersenyum pada mereka sebelum mengalihkan perhatiannya. Sekarang, lebih dekat ke gerbang, si kembar dan Clifton duduk di dekat 5 kultivator lain dari Sekte Pembelah Dunia. Salah satu dari mereka jelas Waterto, tetua tertinggi alam transisi. Keempat lainnya adalah ahli alam transformasi elemen tahap puncak. Senior, kenapa kamu menolong kami? Ryan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dili meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum tipis sambil berbicara melalui indera spiritual. Jika aku bahkan tidak membantu muridku, apa jadinya aku sebagai guru? Ekspresi Ryan berubah, begitu pula Roan. Skill transformasi tubuh Ryan mengubah struktur tubuh mereka. Itu bukan ilusi, tetapi transformasi nyata. Mereka juga menggunakan pil Roan untuk mengubah warna rambut mereka, yang juga tidak palsu. Belum lagi, kultivasi mereka sekarang berbeda dari saat mereka mengikuti kontes di ibu kota Rusbaf. Seharusnya tidak ada cara untuk mengidentifikasi Ryan saat ini. Namun, jelas sekali Dili tidak memiliki keraguan dalam benaknya. Roan tidak dapat mendeteksi kebohongan apapun dari Dili, jadi mereka tidak berusaha untuk memaksa. Ryan menenangkan diri dan akhirnya bertanya, "Tuan, bagaimana Anda tahu itu saya? Aku sudah mengenalmu sejak kau muncul di pintu masuk alam cahaya matahari sebelum alam itu terbuka," jelas Dili sebelum mengarahkan jarinya ke tubuh Ryan. Tiba-tiba, Ryan dan Roan merasakan kehadiran SWOT Inten yang keluar dari tubuh Ryan, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. SWOT Inten punya banyak kegunaan saat kau mencapai level yang sama denganku. SWOT Inten juga bisa digunakan untuk melacak orang lain. Kecuali mereka memiliki pemahaman yang sama tentang weapon Inten sepertiku atau lebih tinggi, mereka tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Ryan dan Roan saling memandang. Mereka juga mengerti ada alasan lain mengapa mereka tidak mendeteksi SWOT Inten di dalam tubuh Ryan, tidak ada maksud yang membahayakan. Memikirkan SWOT Inten dapat digunakan dengan cara seperti itu. Dili tertawa. Hahaha, bahkan aku sendiri tidak mengetahuinya sampai baru-baru ini. Selain itu, ini sangat tidak stabil, membuktikan bahwa aku masih belum mencapai tahap 5. Kau harus cukup dekat agar aku menyadarinya, dan jika kau tidak muncul di dekatku selama beberapa hari ke depan, niat pedangku akan benar-benar hilang dari tubuhmu. Dili kemudian mengganti topik pembicaraan. Sekarang, kita perlu fokus pada istana. Ryan merasa heran. Tuan, tidakkah Anda akan bertanya tentang saya, atau mengapa saya ada di sini, mengapa Govel membantu kita, atau hal-hal seperti itu? Dili menggelengkan kepalanya. Jika kau ingin membicarakannya, aku akan mendengarkan. Jika tidak, lupakan saja. Aku menjadikanmu murid karena bakatmu dalam pedang. Tidak lebih, tidak kurang. Selama kau tidak memiliki niat jahat terhadapku atau sekteku, itu saja yang perlu ku ketahui. Ryan merasa sedikit emosional. Guru, Roan mendengus. Dia tidak akan pernah membiarkan masalah berlalu semudah Dili. Dasar bodoh. Bab 2985. Setelah semuanya beres, Ryan mengalihkan perhatiannya ke gerbang istana. Tuan, mengapa semua orang menunggu di sini? Tidak bisakah kita membuka gerbangnya? Dan, apa yang Anda ketahui tentang itu? Aku tidak tahu banyak, Dili menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, aku bahkan tidak tahu tempat ini punya istana. Satu-satunya alasan aku ke sini adalah karena aku menggunakan SWOT Intenku pada orang lain. Jika kau melihat sekeliling, kau akan melihat bahwa kita bahkan tidak memiliki setengah dari ahli alam transisi dari pintu masuk. Kemungkinan besar, sisanya juga tidak tahu tentang istana ini atau tidak tahu bagaimana cara ke sini. Lanjutnya, adapun alasan kami menunggu, itu karena kami tidak bisa membuka gerbangnya, seperti yang Anda katakan. Lihat gerbangnya sendiri. Ryan memperhatikan gerbang itu dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Apakah ada sesuatu di gerbang itu? Roan adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Bodoh. Coba lihat gerbangnya lagi. Apa kamu melihat ada kerusakan? Ryan akhirnya mengerti. Benar, gerbangnya masih utuh. Dili tersenyum setelah mendengar itu. Itulah intinya. Apakah menurutmu kita tidak mencoba memaksa masuk? Kita sudah mencoba bergabung untuk menyerang gerbang atau dinding istana. Namun, itu tidak bisa dihancurkan oleh kita. Tidak diragukan lagi istana ini dibuat dengan material alam surgawi. Apakah alam surgawi merupakan bagian dari alam tinggi di alam semesta kita? Ryan mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Tepat sekali,
Dili membenarkan. Pada akhirnya, kami harus menyerah dan tinggal di sini. Tentu saja, yang kumaksud adalah kami menyerang gerbang itu. Kami tidak menyerah mencoba membukanya. Jika kau memperhatikan bagian bawah gerbang itu, akan ada beberapa celah di sana. Ryan segera mengalihkan perhatiannya ke gerbang. Tunggu, bukankah itu celah? Rowan mengangguk. Tidak diragukan lagi. Itu identik dengan bingkai bunga yang digunakan Govel untuk menemukan istana. Jadi, kita butuh bingkai bunga untuk membuka gerbangnya. Tanya Clifton. Itulah yang kami yakini, Dili mengangguk cepat. Baiklah, saya hanya tinggal di sini dan menunggu untuk melihat apakah lebih banyak orang akan membawa bingkai bunga itu atau apapun itu. Saya sendiri bahkan tidak tahu benda-benda itu ada sampai beberapa jam yang lalu. Dili kemudian menjelaskan, yang ku tahu punya bingkai bunga adalah Zana dari harta karun Howester, Ratu Amelia, Rowan dari Sekte Trogan, dan sekarang Govel yang baru saja kau sebutkan punya satu. Untuk memasuki istana, kita perlu 5 bingkai bunga karena ada 5 slot. Tiba-tiba, Govel pergi ke gerbang bersama Donan, berhenti di depannya dan melihat ke arah yang lain. Semuanya, aku baru saja mendengar tentang bingkai bunga yang dibutuhkan untuk gerbang. Kebetulan aku juga punya satu. Zana, Rowan, dan Amelia juga punya satu. Kami hanya butuh satu lagi, dan mengingat jumlah kelompok di sini, aku yakin setidaknya salah satu dari kalian punya satu lagi. Govel mengeluarkan bingkai bunganya. Mereka yang punya satu dan belum mengatakan apapun mungkin menunggu untuk melihat apakah ada orang lain yang tidak menawarkan bingkai bunga. Atau mungkin hanya ada 5 bingkai bunga untuk memulai. Meskipun demikian, aku bertanya kepadamu. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini dan tidak melakukan apapun? Saat ini, kita bahkan tidak memiliki setengah dari pakar teratas dari pintu masuk. Namun, cepat atau lambat, mereka akan menemukan jalan mereka ke sini. Itu berarti lebih banyak kompetisi. Silakan bergabung denganku, dan mari kita masukkan bingkai bunga kita sehingga kita dapat memasuki istana. Semakin sedikit pesaing setelah batu Werdelem surgawi, semakin baik. Kata-kata Govel cukup efektif. Zana, Rowan, dan Amelia terbang ke sisi mereka dan melihat yang lainnya. Akhirnya, Potaridian, kepala klan dia, terbang ke depan gerbang. Baiklah, kata-katamu masuk akal. Setelah itu, dia mengeluarkan bingkai bunga lain dari cincin spasialnya. Namun, aku tidak akan menjadi orang pertama yang menggunakan bingkai bungaku. Amelia mengangkat tangannya. Jangan khawatir, aku akan menjadi yang pertama. Aku hanya berharap teman-teman di sini akan melakukan hal yang sama setelah aku selesai. Semua orang mengangguk. Selama ada orang lain yang maju lebih dulu, mereka tidak akan mengeluh. Amelia mengeluarkan bingkai bunga miliknya dan mendekatkannya ke celah pertama di gerbang. Begitu dia melakukannya, celah itu bersinar bersama bunga Amelia. Energi keluar dari gerbang dan menarik bunga dari tangan Amelia, memasukkannya ke celah. Akhirnya, celah di gerbang dan bingkai bunga itu berubah. Keduanya menghilang, dan hanya lukisan bunga di gerbang yang tersisa. Tidak diragukan lagi mustahil untuk mengambil kembali bunga itu sekarang. Amelia tidak peduli dan melangkah menjauh dari gerbang. Baiklah, teman-teman. Siapa berikutnya? Govel langsung memimpin. Saya yang meminta semua orang untuk bekerja sama, jadi saya juga akan berusaha. Saya akan menggunakan bingkai bunga saya sendiri sekarang. Bunga Govel mengalami nasib yang sama dengan bunga Amelia. Bunga itu terhisap ke dalam celah dan menghilang, hanya menyisakan lukisan bunga. Rowan dan yang lainnya mengangguk dan tidak membuang waktu lagi. Mereka semua mendekati slot dan menggunakan bingkai bunga mereka di sana. Ketiga bunga menghilang beberapa saat kemudian, dan sekarang gerbang itu memiliki 5 lukisan bunga. Asteris gemuruh. Semburan energi spiritual keluar dari gerbang saat beberapa mekanisme tampak bergerak di dalamnya. Semua kelompok yang menunggu segera mendekati gerbang, menunggu untuk menyerbu masuk. Perlahan tapi pasti, gerbang mulai terbuka. Namun, orang pertama yang mencoba masuk ke dalam langsung diserang oleh semburan energi sinar matahari yang dahsyat. Kembali, Dili segera menangkap Ryan, Rowan, dan Clifton sebelum terbang menjauh dari gerbang. Para ahli lainnya melakukan hal yang sama dan menjauh dari gerbang sebelum mereka terkena energi yang sama. Sedangkan orang yang mencoba masuk lebih dulu, ia langsung berubah menjadi mayat kering, begitulah kekuatan energi sinar matahari di dalam istana. Asteris mengaum. Asteris.
Itu belum semuanya. Gerbang itu selesai terbuka, dan segerombolan besar binatang cahaya matahari keluar, masing-masing dari mereka sekuat ahli alam transformasi elemental atau lebih tinggi. Bab 2986. Energi sinar matahari terus-menerus menciptakan lebih banyak binatang sinar matahari di alam sinar matahari, jadi tidak ada yang terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Dengan begitu banyak energi sinar matahari yang terperangkap di dalam istana, wajar saja jika hal itu melahirkan banyak binatang sinar matahari. Dili segera mengambil pedangnya dan mengaktifkan SWOT Inten miliknya. Sebuah tebasan pun terjadi, dan inti Sunlight Beast terbelah menjadi dua tanpa mampu memberikan perlawanan. Waterto kemudian bergabung dengan Dili sementara para ahli elemental transformation realm dari sekte mereka berkumpul di belakang. Kekuatan SWOT Inten dari kelompok itu meroket sebelum Dili menunjuk ke arah istana. Serang! Zana tidak menunda, melihat Dili ingin memasuki istana meskipun ada begitu banyak binatang cahaya matahari di sana. Silakan, ikut aku. Dia dan Sun Urpin tahap 9 miliknya segera mendekat satu sama lain. Zana kemudian mengeluarkan harta karun lainnya dari sekian banyak harta karun miliknya sebelum melemparkannya ke depan. Kekuatan spasial segera meledak dari harta karun tersebut, menciptakan terowongan hampa antara dirinya dan gerbang istana. Dia tidak berniat melawan binatang cahaya matahari. Dia hanya peduli dengan batu Werdelem surgawi. Para ahli lainnya tidak lebih lambat. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk menyingkirkan binatang cahaya matahari saat menyerbu ke gerbang. Ryan dan Roan segera menyerang juga. Roan menggunakan pedang alih-alih sabitnya karena menggunakan inten yang berbeda akan mengganggu serangan kelompok itu. Dili melirik ke belakang, terkejut melihat Obelix juga bisa menggunakan SWOT Inten, seperti Asterix. Ya, dia masih belum tahu nama asli si kembar. Bagaimanapun, dia pikir Roan adalah seorang ahli strategi setelah kontes terakhir di ibu kota negara Rusbaf. Namun, dia tampaknya tidak lebih buruk dari Ryan. Tidak, dia tampak lebih beradab, sebenarnya. Apa yang salah dengan kedua saudara ini? Amelia memiliki Karev di pihaknya. Keduanya, serta dua tetua, bekerja sama untuk membuka jalan bagi keluarga kerajaan Rusbaf mereka. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka tidak memiliki sekelompok bawahan alam transformasi elemental bersama mereka, tetapi mereka berempat setidaknya berada di tahap akhir alam transisi. Dan jangan lupa, Amelia dianggap sebagai ahli alam transisi terkuat dari Rusbaf. Asteris mengaum. Asteris. Namun, Sunlight Beast tidak mundur. Sebaliknya, kelompok yang ada di depan menjadi sasaran lebih banyak lagi. Masih ada Sunlight Beast yang keluar dari gerbang. Asteris ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Ledakan energi spiritual, energi sinar matahari, dan elemen terjadi di mana-mana. Beberapa kelompok tidak dapat menghadapi binatang sinar matahari, jadi mereka terpaksa bergabung dengan kelompok lain yang memiliki masalah yang sama. Tidak semua dari mereka adalah ahli pertempuran. Dili dan Sekte Pemecah Dunia adalah kelompok yang paling maju. Binatang-binatang cahaya matahari, termasuk beberapa yang tampaknya memiliki kekuatan yang mirip dengan alam transisi, tidak dapat menghentikan serangan mereka. Govel dan sektenya tidak jauh lebih buruk. Mereka tidak memiliki banyak penggarap pedang, tetapi mereka telah membuat jimat. Itulah spesialisasi sektenya. Jimat serangan, jimat pertahanan, jimat peningkatan, sebut saja, mereka memilikinya. Beberapa menit kemudian, binatang cahaya matahari berhenti datang dari gerbang istana. Jumlah mereka masih banyak, tetapi setidaknya jumlah mereka tidak bertambah lagi. Benar saja, kelompok Dili adalah yang pertama sampai di gerbang. Lagi pula, dalam hal kekuatan serangan murni, sekelompok penggarap pedang pasti memiliki keuntungan. Belum lagi pasukan penggarap pedang lain yang ditemui Dili di pintu masuk belum tiba di tempat ini, jadi hanya Sekte Dili yang bisa menyerang dengan niat pedang seperti ini. Semburan energi sinar matahari dari sebelumnya juga sudah menghilang. Konsentrasinya masih tinggi, tetapi mereka bisa menahannya. Dili menatap para ahli alam transformasi elementalnya dan memberi perintah. Lindungi muridku dan teman-temannya dari energi sinar matahari. Kita akan masuk. Tidak perlu, Ryan cepat-cepat bicara, keluar dari perlindungan yang diberikan Dili. Konsentrasi energi sinar matahari tinggi, tetapi tidak sampai pada titik mereka tidak bisa melawan. Tuan, jangan khawatir tentang saudaraku, Clifton, dan aku. Kita bisa melawan sendiri. Cepat,
sebelum yang lain tiba. Dili mengangguk puas. Bagus. Baiklah, semuanya, maju. Mereka semua melompat ke gerbang istana. Namun, mereka tidak masuk begitu saja seperti yang diharapkan. Sebaliknya, begitu mereka melewatinya, mereka semua diteleportasi. Begitu Dili memasuki istana bersama kelompoknya, termasuk si kembar, Zana adalah orang kedua yang melangkah di depan gerbang istana. Dia melihat bagaimana kelompok Dili diteleportasi, jadi kemungkinan besar dia akan mengalami nasib yang sama jika dia mengikuti mereka. Yah, dia tidak terlalu peduli. Batu Werdelem surgawi terlalu penting. Philo, kami juga akan masuk. Tentu saja, Philo menyerang Sunlight Beast yang berada di pintu keluar terowongan spasial yang dibuat Zana sebelum mengikutinya. Zana dan Philo menghilang ke dalam gerbang tepat setelahnya. Govel dan sektenya tiba di waktu yang sama dengan Amelia dan pakar Rusbuff. Mereka menoleh ke belakang dan melihat beberapa binatang cahaya matahari menyerang mereka. Sayangnya mereka tidak berniat melawan binatang buas itu. Mereka mengabaikan binatang buas itu dan memasuki gerbang, menghilang dengan beberapa kilatan cahaya perak. Lebih banyak kelompok yang tiba di gerbang sambil menderita beberapa korban. Meskipun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan mereka yang tewas dan ikut melompat ke gerbang. Namun, tidak semua orang berhasil mencapai gerbang. Beberapa kelompok yang lebih lemah diserbu oleh binatang cahaya matahari dan mati atau harus berbalik dan melarikan diri. Mereka yang berhasil melarikan diri sekarang hanya punya satu pilihan. Keluarlah, cari ahli alam transisi lainnya yang belum menemukan istana, dan bergabunglah dengan mereka sebelum kembali. Asteris mengerikan. Asteris. Ryan dan Roan tiba-tiba muncul di dalam sebuah ruangan dengan beberapa sarang. Sarang-sarang itu pasti terbuat dari tanaman yang mereka lihat dalam perjalanan mereka ke sini, yang dipenuhi dengan energi sinar matahari. Namun, tidak ada burung, Sun Urpins, atau apapun. Sarang-sarang itu kosong. Mereka saling memandang dan menyadari bahwa mereka sendirian di sana. Semua orang menghilang. Namun, tepat saat mereka hendak berbicara, suara lain bergema di benak mereka, suara yang sangat familiar, dan menyebalkan. Sialan, akhirnya kau di sini juga. Berapa lama kau berencana membuatku menunggu di tempat sialan ini? Kau tahu betapa bosannya aku. Mulut Ryan berkedut. Namun, dia segera tenang dan berpura-pura tuli. Apakah kamu mendengar sesuatu? Roan langsung menggelengkan kepalanya, tidak ingin mengakui keberadaan suara itu. Aku tidak mendengar apapun. Ayo kita cari jalan keluar dan keluar dari sini. Selain itu, mari kita pastikan kita tidak akan pernah kembali lagi. Ide bagus. Ryan sangat setuju. Persetan denganmu. Bab 2987. Hahaha. Ryan tertawa dan akhirnya memutuskan untuk membalas. Baiklah, Suster Orb, di mana kamu? Apa yang terjadi di sini? Cih, Roan mendecakkan lidahnya. Dia pasti akan terus berpura-pura tidak mendengar apapun sampai dia meninggalkan tempat ini. Itu tidak lucu. Ngomong-ngomong, aku ada di area tengah, di dalam ruang harta karun. Datang dan bawa aku kembali. Aku tidak bisa melakukan apapun di sini. Ruang harta karun. Si kembar bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Ryan lebih penasaran dengan Sister Orb. Bagaimana kau bisa berakhir di tempat ini? Bukankah seharusnya kau berada di kontrol Orb? Sejak kami tiba di sini, bola itu hampir tidak bersuara, hanya memberikan beberapa peringatan dan semacamnya. Kami langsung menyadari kau tidak ada di sana. Roan juga ragu. Apa yang terjadi setelah si idiot dan aku pingsan di lisan? Oh. Itu masalah yang cukup rumit. Pertama, izinkan aku menjawab pertanyaan Roan. Sister Orb mulai menjelaskan. Kembali ke saat si kembar pingsan, Hex muncul tanpa ada yang menyadarinya. Menurut Sister Orb, dia sudah berada di dalam tubuh barunya dan menggunakan beberapa teknik aneh yang membuatnya tidak terlihat oleh orang lain. Itu belum semuanya. Sister Orb menyebutkan bahwa dia merasakan kehadiran Soul Gem pada saat itu. Alam dimensi Soul Gem terbuka dengan sendirinya, dan Hex mengambil kontrol Orb. Tentu saja, dia ikut terbawa bersamanya. Soul Gem menciptakan sistem, jadi dia meninggalkan beberapa tindakan pencegahan yang membuat Sister Orb tidak mungkin melawan. Dia, yang seharusnya tak terkalahkan di alam dimensi Soul Gem, benar-benar tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Tetap saja, dia bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya saat Hex membawa kontrol Orb dan jiwa si kembar.
Hex pergi ke suatu sudut tersembunyi di semesta tempat sebuah formasi telah diaktifkan, menunggunya. Sister Orb tidak memiliki kendali atas kemampuan sistem, tetapi dia memiliki pengalaman. Tanpa diragukan lagi, itu adalah formasi paling canggih dan tingkat tinggi yang pernah dia lihat selama bersama si kembar. Bahkan formasi tingkat legendaris yang mereka lihat sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Formasi yang luar biasa itu digunakan untuk satu hal dan hanya satu hal, teleportasi. Hex mengisi formasi itu dengan ratusan ribu inti energi asal surgawi untuk satu teleportasi itu, jadi orang bisa membayangkan seberapa jauh dia bermaksud untuk berteleportasi. Itu jelas tidak berada dalam batas-batas alam semesta lisan. Dan begitulah kita muncul di alam semesta ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu setidaknya tahu di mana tempat ini? Ryan mengangguk cepat. Meskipun aku tidak bisa memastikannya, sepertinya kita berada di Kekaisaran Werdelem. Atau, setidaknya, itulah yang dipikirkan semua orang di planet ini. Itu juga yang dikatakan dalam informasi yang tersedia di internet planet ini. Orang-orang di planet ini tampaknya mengetahui banyak hal yang berhubungan dengan alam semesta secara keseluruhan, yang cukup mengesankan. Ryan kemudian menjelaskan semua yang telah ia dan Rowan lihat hingga saat ini. Bagaimana Hex meninggalkan mereka, waktu mereka di desa dan kemudian perjalanan mereka ke klan Gondel. Terakhir, kontes, percakapan mereka dengan Foliana tentang sejarah, dan kedatangan mereka di alam cahaya matahari. Jadi itulah sebabnya kalian memiliki dua tubuh muda ini. Untuk sesaat, aku hampir tidak mengenali kalian. Untungnya hubunganku dengan jiwa kalian pulih begitu kalian memasuki istana. Harus kuakui, Hex melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kalian sangat selaras dengan tubuh kalian. Tidak seorang pun akan dapat mengatakan bahwa ini bukan tubuh asli kalian. Aku dapat merasakannya dari sini. Ryan tidak terlalu peduli. Baiklah, sekarang, jawab pertanyaanku. Oh, benar juga. Hampir lupa. Sister Orb melanjutkan. Dulu ketika Hex membawa si kembar ke Kekaisaran Werdelem, alam semesta yang mereka masuki langsung mendeteksi kehadiran Sister Orb. Bagaimanapun, Sister Orb adalah makhluk hidup dari alam semesta lain. Alam semesta itu mencoba menjatuhkannya meskipun dia berada di dalam kontrol Orb. Hex tampaknya sudah menduganya. Ia mengeluarkan benda yang mirip dengan kristal kecil yang memiliki rasa yang sama dengan kontrol Orb. Dengan itu, ia menarik roh Sister Orb keluar dari kontrol Orb dan menyegelnya di dalam benda itu. Akhirnya, ia membuang Sister Orb ke alam cahaya matahari, tempat ia berada sampai sekarang. Sebelum dia menempatkanku di sini, dia menyebutkan kristal ini seharusnya dapat menyelaraskanku dengan alam semesta yang akan kukunjungi di masa mendatang. Dia mengatakan sesuatu tentang tempat ini yang dikendalikan atau semacamnya. Aku tidak dapat mendengar dengan benar karena kekuatan penekan alam semesta. Sekarang setelah kupikir-pikir, dia mungkin berbicara tentang bagaimana Kekaisaran Werdelem dapat mengendalikan semua energi kultivasi dari alam semesta yang dikendalikannya. Alasan kami berada di sini tampaknya terkait dengan fakta bahwa kalian berdua adalah pemilik alam semesta. Si kembar memang mendapat gelar dengan mengatakan demikian. Selama beberapa bulan terakhir, jiwaku memang selaras dengan energi kristal ini, dan penindasan alam semesta akhirnya menghilang. Itu memungkinkanku untuk menyebarkan indraku. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa kulakukan. Indraku terkunci di dalam istana ini, dan aku tidak bisa mengatakan apapun tentang dunia luar. Aku bahkan berpikir kau mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Aku sungguh berharap aku tidak pernah datang, komentar Rowan sambil mendengus. Ya, aku sudah mengerti. Ryan mengangkat bahu. Bagaimanapun, dia bisa memahami perasaan Rowan. Baiklah, jangan terlalu buruk. Suster Orb, kami tidak datang ke sini untuk mencarimu. Apakah kamu ingat ketika aku menyebutkan batu Werdelem surgawi? Apakah kamu melihat sesuatu yang mirip dengannya di ruang harta karun? Suster Orb melihat sekeliling. Sebelumnya, dia tidak tahu tentang batu Werdelem. Sekarang setelah dia tahu, dia mungkin bisa mengenalinya. Sejujurnya, aku tidak bisa. Namun, bagaimana dengan kristal tempatku terkunci ini? Sepertinya terbuat dari benda yang sama dengan bola kontrol milikku, fondasi alam semesta. Tentu saja, bukan milik lisan, tapi yang ini. Itu juga sebabnya sistemnya sebagian besar offline sampai sekarang. Bab 2988. Oh, Ryan mengerti.
Jadi alasan kita tidak dapat mengakses fitur-fitur sistem itu karena sistem itu juga merupakan sesuatu dari semesta lain. Rowan mengangguk. Itu masuk akal. Apakah kau ingat bagaimana alam semesta kita sering bermasalah dengan fragmen fondasi alam semesta asing? Orb kontrol dibuat oleh Sister Orb menggunakan pilar fondasi alam semesta. Hanya saja dia tidak merusak pilar itu, yang kita perbaiki dengan fragmen. Aku tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik, Suster Orb menegaskan. Itulah alasannya. Jika kontrol Orb diaktifkan sepenuhnya sejak awal, mengingat itu dibuat oleh Yayasan Alam Semesta Asing, tidak diragukan lagi alam semesta ini akan mencoba menghancurkannya. Atau, lebih buruk lagi, Kekaisaran Werdelem mungkin telah mendeteksi keberadaannya dan mengirim para ahli untuk berurusan dengan kalian berdua. Mereka masih ingat bagaimana planet Sunkan pernah hancur karena kehadiran sistem tersebut, jadi tidak sulit untuk mempercayai hal itu bisa terjadi di sini juga. Sepertinya kita tidak bisa menggunakan sistem ini untuk sementara waktu, Ryan mendesah menanggapi. Tidak juga, Suster Orb segera turun tangan. Kristal yang kusegel di dalamnya seharusnya cukup untuk membuat orb kontrol menyesuaikan diri dengan alam semesta ini. Dan dari kelihatannya, seluruh alam semesta di Kekaisaran Werdelem tampaknya terhubung, jadi mungkin cukup untuk menyesuaikan diri dengan semuanya sekaligus. Rowan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kenapa semua omong kosong ini? Kenapa Hex tidak meninggalkan kristal itu bersama kita saja dan tidak menyuruh kita datang ke alam cahaya matahari? Kita mungkin tidak akan pernah datang ke tempat ini sejak awal. Meskipun dia tidak menyukai Suster Orb, dia mengerti roh yang menyebalkan itu akan membuat segalanya lebih mudah di masa depan. Siapa tahu, mungkin dia ingin menguji kalian berdua dan melihat apakah kalian bisa menemukan jalan ke arahku. Sejujurnya, kupikir kalian akan berakhir di alam cahaya matahari cepat atau lambat. Lagi pula, kemampuan daya tarik takdir sistem masih berfungsi, kan? Jangan lupa dia tampaknya terhubung dengan Solgem, memanggilnya saudara atau apalah, jadi dia pasti tahu tentang kemampuan sistem ini. Rowan menyipitkan matanya, sungguh membuang-buang waktu. Sister Orb, Ryan memikirkan sesuatu. Apakah kristal yang ada di dalam dirimu adalah fragmen fondasi? Tidak juga, Sister Orb segera membantah. Itu mirip dengan kontrol orb dalam cara pembuatannya, tidak rusak lalu diambil. Selain itu hanya memiliki jumlah energi yang sangat kecil yang terkait dengan fondasi alam semesta ini. Setiap fragmen fondasi asing akan jauh lebih kuat. Ryan mencabut pedangnya dan mulai berjalan ke arah pintu keluar. Baiklah, begitulah. Suster Orb, kesadaranmu tersebar di seluruh istana, kan? Tunjukkan kami jalan menuju ruang harta karun. Kami akan membawamu kembali. Kami harus segera ke sana karena benda yang menyegelmu di dalamnya mungkin sebenarnya adalah apa yang disebut batu Werdelem surgawi. Suster Orb memikirkan hal itu. Aku tidak bisa menyangkal kemungkinan itu. Baiklah, begitu kau melangkah keluar, kau akan berada di sayap barat istana. Tempat ini cukup besar, jadi kau harus menempuh perjalanan cukup lama untuk sampai ke area pusat. Namun, jangan khawatir. Aku akan memandumu agar tidak ada binatang cahaya matahari yang muncul di jalanmu. Si kembar melangkah keluar dan mencoba terbang. Sayangnya, istana tampaknya berada di bawah pengaruh formasi anti terbang. Dari apa yang kulihat di sini, hanya Sun Urpins yang memasuki istana yang bisa terbang saat ini. Yang lainnya, termasuk para ahli alam transisi, hanya bisa berjalan. Terserah, Ryan segera mengaktifkan skill Light and Divine Sense Bending miliknya. Karena mereka terhubung dengan Sister Orb melalui jiwa, tidak ada risiko bahwa dia tidak dapat mengetahui di mana mereka berada. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, langkah bayangan. Si kembar tidak membuang waktu dan menggunakan keterampilan mereka untuk bergerak secepat mungkin. Suster Orb tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya ada Sun Urpin yang sedang berjalan menuju ruang harta karun. Apakah semua orang tahu tata letak istana? Si kembar menggelengkan kepala. Mungkin, beberapa ahli memiliki bingkai bunga yang digunakan untuk membuka istana, jadi mereka mungkin tahu lebih banyak hal. Oh, belok kanan di persimpangan berikutnya. Anda akan bertemu sekawanan Sunlight Beast. Dia melanjutkan. Aneh sekali. Orang-orang di sekitar tampak tersesat pada awalnya, tetapi sekarang mereka semua tampak datang ke arahku. Tidak, itu Sun Urpins. Sun Urpins tampaknya terhubung dengan tempat ini entah bagaimana.
Kau menyebutkan bahwa ini adalah alam yang ditinggalkan oleh Sun Urpin dari alam surgawi, kan? Kemungkinan besar karena itu. Itu mengingatkanku, kata Ryan. Apakah semua orang diteleportasi secara acak di sekitar istana, atau hanya aku dan Rowan? Semua orang, jawab Suster Orb. Namun, mereka tetap diteleportasi dalam kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 atau 3 ahli. Mereka yang diteleportasi bersama Sun Urpins adalah mereka yang menuju ke sini. Suster Orb merenung sejenak. Si kembar hanya memiliki kultivasi alam inti dan alam penggabungan jiwa, jadi mereka cukup lambat dibandingkan dengan para ahli alam transisi. Aku akan membuat kalian berdua menghindari binatang cahaya matahari, tetapi itu tidak akan berhasil. Kalian terlalu jauh untuk sampai di sini terlebih dahulu jika kalian tidak datang langsung kepadaku. Tidak apa-apa, Ryan tidak peduli. Kemampuanku untuk mengendalikan cahaya dan indera surgawi dapat menyembunyikan kita dari mereka. Asteris mengaum. Asteris. Namun, begitu Ryan melewati binatang cahaya matahari, binatang itu langsung berubah menjadi bentuk binatang iblis dan menyerang. Si kembar bertindak cepat, menyerang bersama-sama. Binatang cahaya matahari menghalangi pedang Ryan, tetapi itu memberi Rowan kesempatan untuk menebas inti pedang itu. Binatang cahaya matahari menyadari hal itu dan mencoba menghindarinya. Namun, sabit Rowan tampak memiliki mata saat mengikuti gerakan binatang itu. Gaya kematian, sabit kematian. Asteris desir, asteris. Tebasan kuat elemen cahaya dan gelap menembus inti binatang itu, membelahnya menjadi 2 bagian dalam sekejap. Beruntung bagi si kembar, binatang cahaya matahari itu hanya sekuat binatang iblis tingkat 7. Meskipun demikian, faktanya adalah ia langsung mendeteksi si kembar. Rowan melirik Ryan, tampak kesal. Kau bilang begitu. Mulut Ryan berkedut. Baiklah, mungkin keahlianku tidak banyak berguna di tempat ini. Binatang-binatang cahaya matahari di sini pasti punya cara lain untuk mendeteksi keberadaan kita.